Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahidun fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Salawatu rabbi wa salamuhu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Amma ba'du. Kita memuji Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izinnya kita bisa duduk di majlis di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan duduk kita di sini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya Sayyidi wa ya Habibi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Imam Muhyiddin Syaraf Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis hari ini hadis daripada Sayyidina Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud periwayat hadis yang akan kita baca hari ini insyaallah. Qala an Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ada Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ma'ruf, maklum, beliau adalah seorang sahabat Nabi, termasuk orang yang as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam. Itulah dia Abdullah bin Mas'ud. Beliau ini orang yang jujur sehingga mendapatkan kasih sayang dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang kalau jujur banyak orang yang menyenangi kita. Kalau jujur banyak orang yang sayang kepada kita. Itu dia Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sebelum dia masuk Islam, Nabi dengan Abu Bakar berjalan dan beliau ini seorang pengembala kambing. Dia belum kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum kenal dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat baginda, ketika Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu melewati rombongan, melewati daripada hewan ternak yang digembalakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ketika itu mengasingkan diri dengan Abu Bakar yang daripada kebejatan daripada orang-orang kafir Quraisy, dan makanan tak ada, minuman pun tak ada. Jadi Nabi dengan Abu Bakar mendatangi Abdullah bin Mas'ud. Ini sebelum Abdullah bin Mas'ud masuk Islam. Kata Nabi, kata Abu Bakar kepada Abdullah bin Mas'ud, berikan kepada aku adakah daripada hewan atau kambingmu yang memiliki susu yang boleh aku beli untuk aku minum. Kata Abu Bakar ke Abdullah bin Mas'ud, kata Abdullah bin Mas'ud, ini bukan kambing aku. Macam mana aku nak menjualnya sedangkan ini bukan milik aku? Jadi alhasil ketika itu ini adalah miliknya daripada Uqbah ibni Abi Mu'tin. Itu yang pemilik kambing daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Jadi kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu berikanlah kepada aku
pinjamkan, kata baginda Rasulullah, berikan kepada aku kambing yang tidak menyusui, maksudnya yang tidak ada susunya. Dalam arti kata kambing yang belum melahirkan atau yang tidak ada air susunya, berikan kepada aku. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, kalau itu bisa, silakanlah tuan pilih yang mana. Yang itu pun tidak menyusui, kata tidak ada susunya, kata Abdullah bin Mas'ud kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi membaca dalam beberapa riwayat hadis, ada yang mengatakan membaca bismillah, ada membaca syahadat. Kemudian berair susu kambing tadi. Jadi setelah ditengok oleh Abdullah bin Mas'ud, lama-lama Abdullah bin Mas'ud memperhatikan bacaan yang dibaca oleh Nabi. Abdullah bin Mas'ud belum kenal dengan bacaan itu. Akhirnya kata Abdullah bin Mas'ud, bolehkah tuan ajarkan aku apa yang tuan baca tadi ketika mengambil susu kambing itu? Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, tolong ajarkan aku apa yang tuan baca tadi. Kata Abdullah bin Mas'ud, kata Nabi Muhammad, engkau mesti ikut kepada kami, engkau mesti masuk Islam terlebih dahulu. Akhirnya dia karena keingintahuannya tinggi, dia masuk Islam, dan itulah diajarkan oleh Rasulullah untuk mengucapkan Al-Fatihah, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Maka memang dari dulunya sudah terkenal Abdullah bin Mas'ud orang yang cinta kepada ilmu. Bahkan Abdullah bin Mas'ud itu tercatat 70 surah itu diturunkan di dekat Abdullah bin Mas'ud dengan Rasulullah. 70 surah. Surat dalam Al-Quran ada berapa? 114 surah dalam Al-Quran. 70 surah dalam Al-Quran itu Allah turunkan pas posisi Nabi berdekatan dengan Abdullah bin Mas'ud. Maka Abdullah bin Mas'ud itu terkenal orang yang paling mengetahui tentang Al-Quran. Dua yang paling mengetahui tentang Al-Quran, satu Abdullah bin Mas'ud, satu lagi Abdullah bin Abbas. Kedua-duanya diawali dinamakan dengan nama Abdullah. Orang yang memiliki betis kecil, tapi di yaumil qiyamah betis kecil itu kalau ditimbang dengan bukit Uhud, ditimbang dengan gunung Uhud, jauh lebih berat betis kecil itu. Kenapa kok berat betis kecil itu? Karena betis kecil itu telah dahulu masuk ke dalam Islam. Itulah pemiliknya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Beliau ini badannya kecil dan tak memiliki rasa takut kepada orang kafir. Memang berani dia. Maka inilah yang diistilahkan oleh orang kita itu cabai rawit, kecil-kecil cabai rawit katanya. Abdullah bin Mas'ud itulah dia. Berani dia baca Quran di dekat Kaabah, berani dia baca Quran, akhirnya ditarik, dihina, dipukul, hampir mati lagi Abdullah bin Mas'ud. Karena badannya kecil saja, orang pun kasihan kepada Abdullah bin Mas'ud. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud pun dilepaskan. Dan Abdullah bin Mas'ud termasuk salah satu daripada penyebab ayat turun surah Al-An'am, kalau tak salah ayat 52 itu tentang menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu Nabi akan mengusirnya di majlis. Sudah lewat hadis itu kita baca. Jadi kan Nabi diundang oleh orang kafir Quraisy ketika itu. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku pun dibawa oleh Rasulullah dengan dua orang teman aku. Aku pun lupa, kata Abdullah bin Mas'ud, siapa teman itu. Yang Abdullah bin Mas'ud menceritakan ketika datang ke rumah orang kafir tadi, pemuka suku Quraisy kafir ketika itu. Jadi ketika adanya dialog, jadi kata kafir, sahabat Nabi SAW ini ada yang berbicara, tapi pembicaraannya itu diizinkan oleh Rasulullah. Ketika dia berbicara diizinkan oleh Nabi SAW, tapi membuat orang kafir tersinggung. Jadi kata si kafir, "Hei Muhammad, engkau usirlah sahabat-sahabat engkau ni keluar. Usir dia, aku ingin berbicara dengan engkau saja. Usir." Hampir Nabi nak mengusir sahabat Nabi SAW 4 orang ini. Hampir lagi. Karena kafir menyuruh, "Muhammad, aku ingin berbicara dengan engkau saja. Sahabat-sahabat engkau ni usir saja dia. Jangan ada dia di dekat kita. Aku tak ingin dia di dekat kita." Kata orang kafir Quraisy, kabilah kafir Quraisy kepada baginda Nabi SAW. Hampir saja diusir oleh Rasulullah. Hadisnya sudah lewat kita baca.
Akhirnya turun ayat menegur kepada Nabi Muhammad, jangan sampai mengusir sahabat yang setia kepadamu dalam Islam, yang setia kepadamu dalam dakwah, yang dekat dan selalu membekapmu dalam kebaikan. Maka oleh karena itu jangan diusir. Akhirnya ketika itu Nabi pun tidak mengusir para sahabat, dan kafir itu pun muqni atau kafir itu pun mengikut. Jadi kalau ada kafir, ada saudara kita muslim, jangan sampai kita meremehkan saudara kita muslim. Jangan sampai kita mengabaikan saudara kita muslim. Itu jelas ayat turun tentang Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum orang buta, tak dapat melihat. Tukang azan Nabi datang kepada Nabi SAW. Nabi sedang merayu orang kafir. Nabi merayu orang kafir, bagaimana kafir ni bisa masuk Islam. Dirayu oleh Nabi. Ketika Nabi sedang asik merayu mendakwahi orang kafir ini, datanglah Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ini bertanya pun dengan pertanyaan yang tidak ada nilainya. Maksudnya nanti pun dijawab bisa. Makanya diundur oleh Nabi untuk menjawab, ditunda oleh Rasulullah untuk menjawab pertanyaan Abdullah bin Ummi Maktum. Nabi sibuk mendakwahi orang kafir ini. Akhirnya ayat turun ayat untuk menegur Nabi Muhammad. Apa itu ayatnya? Abbasa wa tawalla am ja'ahul a'ma. Hai Muhammad, am ja'ahul a'ma. Hai Muhammad yang bermalas muka, yang abbasa wa tawalla, yang mempalingkan wajahnya, yang bermasam wajah kepada orang buta. Akhirnya semenjak ayat itu turun, maka bagaimanapun dalam keadaan apapun tetap saudara muslim lebih kita utamakan. Ingat itu perlu kita ingat itu. Jangan nanti karena kawan bisnis kita orang kafir sedang ada percakapan bisnis, ada sahabat kita yang datang kepada kita kemudian kita cuekkan saja. Nabi saja kena tegur, bagaimana dengan kita kira-kira? Mungkin azab Allah pun akan datang kepada kita. Ingat itu, bagaimanapun tetap saudara muslim itu lebih diutamakan. Tengok Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Orang kafir bilang, ya Muhammad, aku cuma menginginkan bermuamalah denganmu. Aku ingin berdialog denganmu. Teman-temanmu ini suruh saja dia keluar dari majlis ini. Suruh saja dia di luar menunggu. Hampir Nabi nak menyuruh sahabat keluar. Hampir saja. Bahkan dalam satu riwayat Nabi akan berbicara dengan sahabat ini untuk tunggu saja aku di luar. Bisa saja Nabi mengatakan seperti itu. Bisa saja, fulan Abdullah bin Mas'ud, fulan, tunggu saya di luar. Nanti saya akan menjumpai kalian lagi. Sekarang saya berjumpa dulu dengan tokoh kafir Quraisy ini. Turun ayat langsung, turun ayat. Jangan mengusir daripada sahabat yang setia beriman denganmu, yang selalu setia denganmu. Itulah ayat itu menjadi asbab turunnya, karena Abdullah bin Mas'ud akan diusir oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat-ingat betul itu. Kita yang punya kawan kafir, yang punya kawan non muslim, ingat betul. Jangan sampai kita melecehkan atau tidak mempedulikan kawan kita muslim gitu. Apalagi kalau mentraktir kafir kita traktir, tiba kawan muslim tak kita traktir. Itu lebih parah pula lagi. Kafir non muslim dah. Ada kawan menyebut si anu tu nak kafir dah ustaz. Nya ateis nya ustaz. Maksudnya ateis tu kafir lah tu. Nya tak kafir nya ustaz. Maksudnya nya ateis nya ustaz. Ya ateis. Ateis kafir lah tu tak solat dia. Tak solat. Orang saja yang mengatakan, seorang muslim yang mengatakan solat itu tidaklah wajib, itu dihukum kafir. Apalagi jelas-jelas orangnya yang tak solat, tak pula meyakini Tuhan lagi. Jelaslah kafir. Ateis tak kafir. Kafir. Tak bisa kita robah kalimat itu. Kalimatnya agak dipelembut sikit. Non muslim. Itu ialah. Ya sama dengan, saya tak suka dengan Habib Rizik itu sekarang ustaz. Dulu saya dulu saya suka sekali. Ada jemaah itu, tapi sekarang tak suka. Kenapa? Kasar mulutnya. Masa seorang Habib bilang pelacur apa? Memang itu bahasanya yang layak untuk orang pezina. Kalau orang pezina dielokkan je bahasanya boleh banyak orang berkeinginan nanti.
Bahasa sudahlah. Bahasa itu kan bahasa pelajaran itu. Bahasa itu kan menampakkan siapa sosok pelakunya. Kalau ia pencuri, ia pencilok namanya. Jadi dia indahkan juga bahasanya lagi. Apa bagusnya bahasanya itu kalau diperindah pula lagi itu. Jadi hak yang layak. Jadi agak apa saya dengan jemaah tadi itu, saya dulu salut saya tengok Habib Rizik, dan bahkan saya termasuk orang yang pergi ketika membela Al-Quran jilid 1, jilid 2, saya suka sekali. Tapi sekarang tak suka lagi. Kenapa kata saya? Yang mulutnya kasar. Kenapa? Masa dia bilang apa pelacur? Jadi maunya ente bilangnya apa? Bilangnya apa? Pelacur. Orang yang melakukan perangai maksiat dan bahkan sudah menjadi pekerjaan dia. Mal'un, lebih parah lah bahasa Nabi lagi. Mal'un itu apa? Terlaknat, terkutuk. Untung dah itu aja. Ini baru dengan bahasa itu saja kita ucapkan. Begitu. Ya, semenjak itu apa ya? Rasa saya ni mungkin kau ada alergi je seketik mungkin kau makanya gitu dia. Jadi itu lama saya sampaikan ke bapak ini, enggak, kalau saya itu kurang sopan menurut saya. Ini bapak ni sopannya macam mana kata. Untung bapak tu nak ada di majlis sebab kalau dia berbasuh je kini balik. Jangan dibahasa sopankan lagi. Kalau Al-Quran mengatakan kafir, non muslim boleh. Kalau kita mungkin sedang ceramahnya sedang banyak di situ, mungkin boleh kita bahasakan saudara-saudara kita dari non-muslim yang saya hormati, itu tak apa-apa. Tapi kalau sedang pas tempatnya, kaum muslimin juga ingin menampakkan siapa mereka, ya mesti harus kita katakan mereka kafir. Mereka kafir. Kalau memang itu bolehkan dengan bahasa yang santun, ya pasti dalam Al-Quran itu juga disebutkan ghairil Islam katanya. Mungkin bisa selain daripada Islam, non-Islam, tapi tidak ada. Dalam Islam ghairil Islam itu dalam ayat wa may yabtaghi ghairal islami dina. Itu ada dalam surah Ali Imran kalau tak salah itu. Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Siapa yang mencari agama selain agama Islam, bukan non-muslim pula artinya. Falayyuqbala min, tidak akan diterima daripadanya satu apapun, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat menjadi orang yang merugi. Jadi Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diizinkan Nabi untuk masuk rumahnya. Jadi Abdullah bin Mas'ud satu, Sayyidina Anas bin Malik satu, tu diizinkan Nabi keluar masuk rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau kita bahasakan hari ini, ring satunya Nabi Muhammad itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Kan ada ring satunya itu. Jadi kalau sahabat ingin jumpa, biasanya kalau ring satu di kita berduit tu Pak. Ring satu berduit di kita, karena ingin berjumpa dengan atasan dia mesti lewat dia dulu. Lihat dia lewat dia dulu gitu. Ya, lumayanlah kalau ring satu gitu. Kalau ring dua tu tak ada lagi. Jadi Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orangnya kecil, badannya kecil. 70 ayat surah Al-Quran itu diturunkan dekat dengan dia dan bersamaan dia dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalifah Abu Bakar masih beliau diagungkan oleh orang karena beliau pencinta ilmu. Kemudian Khalifah Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Umar utus beliau ke daerah Kufah karena orang Kufah meminta beliau, bukan nak jadi gubernur, tidak, bukan jadi wali kota, bukan, tapi untuk sekedar mengajari orang Kufah untuk ilmu. Akhirnya berangkatlah dan sampai di Kufah, beberapa lama beralih ke khalifahannya Sayyidina Uthman, kalau tak salah Uthman ibn Affan. Beliau pun jatuh sakit setelah dijenguk oleh Sayyidina Uthman dan beliau pun meninggal dunia dan dikuburkanlah beliau di Baqi'. Baqi' itu kuburan makbarah yang Nabi SAW selalu mengunjungi makbarah atau kuburan itu. Baqi' namanya, Jannatul Baqi'. Rugi kalau kita tak pergi ke Baqi' kalau sudah sampai ke Madinah, rugi.
rugi kita. Ada 6.000 sahabat Nabi yang dikuburkan di Baqi'. Sahabat Nabi dikuburkan di Baqi'. Ayat Allah sudah menjelas mengatakan wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'u 'inda rabbihim yurzakun. Jangan kita sangka orang-orang yang saleh, orang-orang yang meninggal dalam keadaan fi sabilillah mereka itu mati. Tidak, bal ahya', bahkan mereka itu hidup. Makanya salah satu tempat yang mustajab berdoa di Madinah adalah di pemakaman Baqi'. Munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baqi', salah satu yang dikuburkan di Baqi', ada dia sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kalau bapa ibu ke Baqi' tu beli peta Baqi' tu. Beli petanya namanya Kharitatul Baqi' namanya. Jadi jangan kita pergi sendiri. Kalau ada mutawif ya, kadang mutawif kok banyak apa pula kadang tak mau dia kita ajak ziarah kubur itu kadang. Cukup dari luar saja bapak-bapak ibu-ibu kita ucapkan salam, assalamualaikum ya ahlil Baqi' ghardaqa wa inna insyaallah bikum. Enggak, masuk ke Baqi' tu. Ba'da asar biasanya buka pintu Baqi'. Biasanya ibu-ibu memang dari luar. Kita laki-laki bisa peluang masuk. Ba'da subuh, habis selesai salat subuh, zikir, ada jenazah, ikuti jenazah. Ada tak ada jenazah, biasanya Baqi' dibuka siap salat subuh satu, ba'da asar satu. Ini ada yang jemaah mutawifnya tak diarahkan ke Baqi' itu. Katanya bid'ah, ziarah kubur tak dianjurkan. Rugi kita, rugi. 6.000 sahabat Nabi, orang-orang mulia di dalamnya. Sayyidah Aisyah di dalamnya, Abdullah bin Mas'ud di dalamnya, Imam Malik di dalamnya. Orang-orang mulia di dalam tu, 6.000 sahabat Nabi di dalam tu. Tak inginkah kita mengucapkan salam kepada 6.000 dan 6.000 itu menjawab salam kita? Tak inginkah kita assalamualaikum ya ashabati Rasulillah, ya ashabi Rasulillah, selamat kepada kalian hai sahabat Nabi SAW. Nabi saja mengucapkan salam ke Baqi'. Assalamualaikum ya ahlil Baqi' ghardaqa wa inna insyaallahu bikum lahikun. Mereka jawab, cuman kita memang tak mendengar. Bayangkan kita memberikan salam kepada orang mulia itu menjawab salam kepada kita. Orang-orang mulia yang Allah katakan dalam Al-Quran radhiyallahu anhum wa radu'an. Apalagi ketika kita baca Al-Fatihah, kita baca doa, kita baca ayat-ayat, kita baca salawat dan salam di tempat itu. Bayangkan kira-kira bahagianya orang-orang yang bahagia dengan Rasulullah ikut bahagia dengan kita. Bayangkan, maka rugi, saya sampaikan rugi. Maka saya kalau jamaah umrah, saya tekankan untuk ziarahlah ke Baqi'. Perhatikan makam Baqi' itu buka ba'da asar satu, kadang maghrib, kadang bukanya itu ba'da subuh. Nak ba'da subuh selalu buka. Habis subuh buka Baqi', habis asar buka Baqi'. Masuk Baqi', kelilingi Baqi' itu, baca salam, baca Quran, baca apa Baqi' itu. Berapa senang 6.000 orang-orang yang setia dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam kita, assalamualaikum ya ashabi Rasulillah. Sebelah kiri baru nak masuk dah dapat makamnya Sayyidatuna Aisyah ummahatil mukminin. Kemudian sebelah kanan masuk jalan sedikit lagi sebelah kiri itu Sayyidina Abdullah, bukan, Imam Malik ibni Anas. Kemudian paling ujung ada nampak kita pondasi-pondasi yang agak besar kosong, itu biasanya sahabat Nabi di situ. Maka jangan sampai kita tak berziarah ke Baqi'. Nabi tiap hari ziarah Baqi'. Cek hadis dalam Sahih Muslim. Bahkan Nabi pernah sebelum subuh sudah menghilang, tak nampak di rumah. Dicari oleh Sayyidah Aisyah, kemana Rasulullah. Rupanya Nabi jumpa di Baqi'. Bayangkan orang mulia itu bukan sembarang orang itu. Makanya para ulama dan bahkan ya Imam Maliki mensyaratkan mesti harus kita ziarah ke Baqi', Jannatul Baqi'. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki kepada kita bisa ziarah kepada Baqi' ya rabbal alamin. Ada orang cukup salam saja, salam saja, assalamualaikum ya ahli Baqi'. Betul, itu kalau kita belum sampai ke Madinah. Itu yang dilakukan oleh para a'immah. Ketika di atas bus saja, di atas kendaraan mereka sudah melambaikan. Siapa di antaranya sahabat yang ketika datang ke Madinah sudah mulai masuk Madinah, maka beliau mengucapkan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau berangkat umrah tu cari juga mutawifnya yang faham. Jangan cari mutawif yang tak ke mana-mana kita diarahkan. Sodo bid'ah tak boleh ni.
Tak boleh. Cukup kita di sini ini saja. Ibadah tak ada yang lain gini-gini saja. Bahkan ada sebagian mutawif yang umrah tu sekali saja kata dia. Tak boleh berulang-ulang kali kata dia. Tak ada sunnahnya kata dia. Tak ada sunnahnya kalau umrah sekali saja. Bahkan ya itulah. Maka cari mutawifnya yang baguslah, yang mengarahkan kita begitu. Qala an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu dimakamkan di Baqi'. Orang-orang mulia dimakamkan di Baqi'. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidhu dhai'ata fatarghabu fid dunya. Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasanun. Imam Tirmizi salah satu ulama yang menghukum hadis setelah menukilkan hadis. Itu madrasah beliau. Metode beliau Imam At-Tirmizi. Setelah hadis kemudian dibuat hukum hadis di belakangnya. Itu madrasah Imam Tirmizi. Qala hadisun hasanun sahih. Itu hukum dibuat di belakang langsung. Dipertegas oleh Imam At-Tirmizi. Hadisun hasanun berarti hadisnya hasan. Hadis hasan hadis kuat. Hadisun sahih. Hadisun hasanun sahih. Imam Tirmizi orang yang pertama kali menghukum satu buah hadis dengan dua hukum. Hadisun hasanun sahih. Hadis ini hasan lagi sahih. Berarti hadis ini dua hukum. Hasan iya, sahih iya. Hasan dalam satu pendapat, sahih dalam satu pendapat. Begitu dia. Jadi Imam Tirmizi orang yang faham dalam ilmu hadis, orang yang bergelimang dalam ilmu hadis. Mazhabnya Syafi'i. Maka itu uniknya mazhab Syafi'i. Kenapa bapak-bapak ibu-ibu tak pernah berfikirkah? Kenapa ulama-ulama hadis banyak mazhabnya Syafi'i? Mulai hitung. Okey, Imam Bukhari tidak menampakkan dia mazhabnya Syafi'i, tapi dalam susunan bab fikih dalam Sahih Bukhari jelas Syafi'i. Imam Muslim jelas Syafi'i dengan banyak riwayat hadis yang membela terhadap amalan mazhab Syafi'i. Imam Tirmizi sudah menjelaskan Syafi'i. Imam Ahmad, Imam Abi Daud, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban, hampir 80%, mungkin 90% ulama hadis Syafi'i. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Syafi'i, Imam Suyuti Syafi'i, Imam Nawawi Syafi'i, Imam Muzani Buaiti Syafi'i. Kenapa? Bisa difahamikah? Dapatkah kita jawaban kenapa banyak ulama hadis setelah Imam Ahmad bin Hanbal atau sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal, kenapa ulama hadis itu banyak pengikut kepada mazhabnya Imam Syafi'i? Dapatkah kita jawabannya? Karena Imam Syafi'i menggunakan dua metode, dan metode itulah pada masa Imam Syafi'i yang sangat-sangat dibutuhkan. Mana metode? Imam mazhab pertama kali namanya Imam Abi Hanifah bin Nu'man, Imam Hanafi. Imam Hanafi ini dikenal dengan mazhab ahlar ra'yi. Mazhabnya orang-orang yang pintar akal. Ra'yi itu akal. Pendapat-pendapat itu banyak dengan akal. Kenapa? Karena memang masa itu orang main dalil akal. Hidup ketika itu orang-orang Mu'tazilah jaya. Orang-orang Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah. Itu orang-orang yang dia memainkan akal. Maka hadirlah Imam Ahmad, Imam Abi Hanifah bin Nu'man yang disebut dengan mazhab ahli ra'yi. Bukan berarti tak memakai ayat Al-Quran dan hadis, pakai, tapi lebih cenderung kepada ra'yi. Datang Imam Malik cenderung khusus kepada nasul hadis. Imam Malik memang mazhabul ahlul hadis itu Imam Malik yang memakai dalil-dalil hadis itu Imam Malik. Lahir Imam Syafi'i, dikombinasikanlah oleh Imam Syafi'i, diambil cara metodenya Imam Abi Hanifah memakai akal, diambil cara Imam Malik memakai hadis, digabungkan. Makanya kuat mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i itu ya kuat hujahnya. Maka sehingga Imam Syafi'i, apa kata Imam Syafi'i? Jikalau seandainya berjumpa di mazhabku, apa kata Imam Syafi'i? Sahal hadis fahuwa madhabi. Kalau seandainya mazhabku bertentangan dengan hadis yang sahih, kata Imam Syafi'i apa? Buang
pendapat aku dan ambillah hadis sahih itu. Itu Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Kenapa? Jadi kata para masyaikh kami, itu Imam Syafi'i memberikan keyakinan kepada kita bahawa tidak ada satupun dalil yang dipakai dalam mazhab Syafi'i selain daripada hadis sahih. Jadi hadis dalam mazhab Syafi'i seluruhnya hadisnya sahih amalannya. Maka diyakinkan oleh Imam Syafi'i, kalau ada bertentangan pendapatku dengan hadis sahih, maka buang pendapatku, ambil hadis sahih. Secara tidak langsung Imam Syafi'i mengatakan apa? Kalau dapat deh kalian di pendapat aku nanti bertentangan dengan hadis. Secara tidak langsung Imam Syafi'i mengatakan tidak akan dapat kalian di dalam mazhabku, pendapatku yang bertentangan dengan hadis sahih. Begitu dia. Kunutnya sahih, dengan membaca bismillahnya sahih, dengan zikir jaharnya sahih, begitu. Cuman banyak kita sekarang ni yang kadang percaya oleh tapi ragu gitu. Ya kadang beramal juga dengan punya orang, kadang beramal pula dengan punya kita ni. Makanya tidak ada sekarang yang kita dengar pesantren-pesantren hari ini sibuk dengan tahfizul Qur'annya, dengan hafalan Qur'annya. Hadis dikemanakan? Sedangkan Nabi mengatakan taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Dua ni mesti sejalan, Quran iya, hadis iya. Jangan nanti hadis dihafal oleh orang-orang liberalis. Jangan nanti hadis dihafal dikuasai oleh orang-orang ateis, a'dai sunnah banyak hari ini. Karena apa? Karena kita sibuk dengan satu fan ilmu yaitu Quran saja. Jangan. Quran kalau tak dibarengi dengan hadis Nabi, tak berjumpa kita dengan hukum ahkam. Kenapa hukum ahkam itu berada di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Contoh saja, dalil tentang mengqasar salat dalam Al-Quran. Idza darabtum fil ardi fataqsirus salah. Bagaimana cara mengqasar salat? Adakah di Quran? Jamak takhir, jamak takdim, qasar, adakah? Enggak. Di mana adanya? Di hadis. Maka kalau kita bergelut dengan Quran saja, mengetepikan, menyampingkan hadis Nabi, maka nanti hukum-hukum Islam akan hilang. Hukum ahkam nanti tidak akan dikaji oleh orang lagi. Maka itu pentingnya hadis. Maka kita buat pondok itu bernama Darul Hadis. Kita akan menghidupkan, ya bukan berarti kita pun anti Quran, tak. Programnya di dalamnya ada tahfizul Quran dan di dalamnya juga ada hadis. Maka Darul Hadis kita menginginkan bagaimana Al-Quran itu berjalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wudu begitu juga. Batas-batasan wudu di hadis Nabi. Cara-cara daripada salat, bacaan-bacaannya itu Quran tak ada. Di hadis Nabi ada apa bacaan-bacaannya gitu. Mohon doalah nanti kepada Bapak Ibu, doakan selalu agar Allah permudah perjalanan pembangunan pesantren kita ini. Sekarang itu sudah terbangun MCK-nya cukup besar lah, 8 tempat toiletnya, kemudian tempat wuduk. Yang lain mungkin itu dijadikan nanti sementara untuk mandi santri. Kemudian saung-saung kita punya pendopo 9x8, ya cukup besar lah untuk majlis dulu, mungkin majlis. Sekarang ini rencana kita nak buat asrama lagi, selesai asrama mungkin kita terima santri mungkin insya-Allah. Jadi kita memang, saya memperhatikan pesantren-pesantren umumnya kita di Sumatera tidak ada yang mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu tinggi lah. Kita cuman mengkaji di pesantren Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, kemudian Arba'in Nawawi. Tapi Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmizi, Imam Ibnu Majah tidak ada yang membaca. Padahal itu termasuk kitab yang muktamad dalam bidang hadis. Jadi kalau tak kita membaca, siapa lagi? Ya, di Sumatera belum pernah kita mendengar ada orang membaca Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sahih Bukhari, Sahih Muslim belum ada. Kalau di Jawa banyak, di Sumatera belum ada. Nah, itulah tujuan kita nanti, bagaimana nanti bisa santri-santri kita yang keluar dari sana, orang-orang yang menguasai Qur'annya, menguasai hadisnya, menguasai fikihnya. Dan memang kita ini krisis ulama, bukan krisis penceramah. Kalau penceramah banyak penceramah banyak. Betul kata Nabi SAW, sayati alaikumuz zaman, akan datang masa nanti, dalam hadis Bukhari ada, dalam Abi Jumrah, Imam Abi Jamrah menyebutkan hadis apa? Wa kathirul khutaba wa qalilul ulama. Banyak penceramah tapi sedikit ulama. Sedangkan yang menjawab pertanyaan itu bukan penceramah,
menjawab pertanyaan itu ulama. Kalau penceramah nanti sedangkan mereka tak ada ilmu, Nabi sendiri mengatakan fa'aftau bighairi ilmin fa'adallu wa adallu. Mereka menjawab dengan tidak ada ilmu, walhasil bagaimana? Adallu fa'adallu, sesat lagi menyesatkan. Begitu. Sekarang banyak penceramah banyak gitu. Tapi ulama untuk menjawab permasalahan umat, ya banyak ya Ustaz. Ya banyak, tapi pinang dalam kombuit aja. Apa nan terkadang itu disabuitnya. Tak berdasarkan kepada nasul hadis, kepada nasul fiqih, kepada Al-Quran. Taunya orang tu menjawab betul-betul dengan ilmu, dia nukilkan nama kitab, dia nukilkan nama ulama, dia nukilkan pendapat dari ulama. Tu baru orang tu ilmiah. Tapi kalau pendapat dia saja, kalam dia saja, itu tak ilmiah, itu berbuat-buat itu. Jadi pendapat Imam Atiyah Sakar, pendapat Syekh Yusuf Qardawi rahimahullah. Syekh Yusuf Qardawi baru saja meninggal dunia, orang alim, rajulun alim. Ya, walaupun memang ada kesalahan beliau dalam berfatwa, yaitu urusan beliau dengan Allah. Kalau saya melihat seperti itu. Ya, ketika Syekh Ramadan Al-Buti itu menantang beliau, ya Qardawi, jangan sekedar berbicara saja engkau di Qatar. Kalau memang engkau berani, datanglah ke Syria, ke Syam. Begitu kan? Karena memang ada fatwanya Syekh Yusuf Qardawi agak keliru. Kalau menurut masyayikh kami agak keliru tentang Syam itu. Ya, Syekh Yusuf Qardawi menganjurkan jihad ke Syam, ke Syria. Padahal di Syam Syria itu Muslim saja. Yaitu menurut kita antara Syekh Ramadan Buti mempertanggungjawabkan dengan Allah. Tapi karya-karya beliau banyak, fikih zakat, fikih salah. Beliau ni orang alim. Memang kalau boleh kita umpamakan mujtahid, memang masya-Allah ilmu beliau. Saya pernah mendengarkan majlis beliau, duduk di majlis beliau waktu itu di Mesir. Beliaulah yang mengatakan hampir 80% umat Islam di dunia ini pengikut ahli sunnah wal jamaah, yaitu Abi Hasan Asy'ari dan Abi Mansur Al-Maturidi. 80%. 20% sisanya dibagi, sebagian Syiah, sebagian Wahabi, sebagian Mu'tazilah, sebagian apa. Tapi mayoritas penduduk muslim dunia, beliau mengatakan itu ahli sunnah wal jamaah, Abi Hasan Asy'ari, Abi Mansur Al-Maturidi. Jadi Wahabi, Syiah itu minoritas saja di dunia ini, sedikit mereka. Di Pekanbaru aja yang mereka menggodang-godang aja. Dek masajinya godang pula dua, jadi dia godang pula dia. Yang masjidnya ahli sunnah, kumpulkanlah masjid ahli sunnah, Asy'ari. Begitu. Cuman orang gitu hidup kajian sunnah. Ada pula nanti lagi apa namanya? Universitas Sunnah. Universitas Sunnah, ada pula Universitas Sunnah. Jadi yang dikerjakan oleh UIN selama ini Universitas Bid'ah lah macam. Tak boleh. Itulah mengklaim kita saja yang sunnah, orang lain tidak. Kita mengkaji hadis Nabi SAW dalam setiap Sabtu. Tak pernah kita mengklaim kita kajian sunnah. Padahal sunnah apa ndaknya lagi yang kita baca ini. Mengklaim-klaim seperti itu tak boleh. Kita bagaimana kawan ini semuanya kita rangkul menjadi ahli sunnah wal jamaah, masuk ke dalam surga bersama-sama, saling memandang di surga, saling menikmati surga itu. Tak mungkin, tak pula kita berkeinginan kita saja masuk surga, orang lain tidak. Tak ingin. Kita ingin kawan-kawan masuk surga menikmati. Itulah metode jamaah tabligh dalam berdakwah. Jamaah tabligh dalam berdakwah risau dia kalau orang tu tak ke masjid. Risau dia orang tu jauh dari masjid. Didatangi orang tadi sekali tak, dua kali tak. Walaupun disambut orang tu pakai golok, tetap ianya dakwahi orang tu. Tu orang risau dia orang tak datang ke masjid. Orang datang ke masjid risau dia datangi tu. Dia datangi, "Yuklah Pak, kita ke masjid lagi Pak. Usia kita tak tahu Pak, entah berapa lama lagi Pak. Ayolah Pak datang. Apa aja lah kalian jenis ajak-ajak dan lainnya." Tak bosan jemaah tabligh. Besok datang je balik. Besok datang. Kan hidayah itu kan milik Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Tapi kita perlu kita ajak, perlu kita sampaikan. Ya, bukan berarti kita mengalah, enggak. Nah, itu metode dakwah yang dilakukan oleh kawan-kawan kita jemaah tabligh. Kan memang dalam hadis itu kan jelas, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita perlu mendakwahi saudara kita, ajak dia untuk kebaikan. Oh, ini yang membawa kompor masak-masak di masjid tu Ustaz. Ya, itu kan masak itu kan perkara yang mubah ini. Ya kan tak di dalam masjid dia masak, di luar masjid juga dia masak. Tapi sekarang jarang juga jemaah tabligh yang bawa kompor lagi. Dulu istilahnya jemaah kompor itu.
Sekarang jarang lagi ya, karena beli atau sekarang sudah bisa pakai listrik. Itu yang menjemur pakaian itu sampai pakaian dalam dekat masjid itu kan oknum, dan itu pun dulu, sekarang tak ada lagi. Fitnah-fitnah itu tuh sudah diperbaiki oleh jemaah tabligh. Sekarang Masya Allah luar biasa. Ingin tahu kita risaunya, kerisauan kawan-kawan itu dalam dakwah, masuklah ke jemaah tabligh itu. Cuba kurut kat 3 hari aja. 3 hari saja. Berani tak kita datang ke rumah orang? Berani tak kita orang sedang mengopi, azan, awak tiba di tempat orang tu? Orang sedang minum kopi tu, orang azan, tiba kita tu. Assalamualaikum, salam Pak, mohon maaf Pak, orang sedang azan Pak, habiskan kopi, ayo kita ke masjid Pak. Nak kok cara? Tak ada lah, nak kadang orang azan, tinggal kopi tu. Tak ada dakwahnya jemaah tabligh dengan keras itu, tak ada. Dan langsung kalau bahasa Aceh langsung dihoban orang tadi. Tak ada. Pak, orang sudah azan Pak, yuk kita salat ke masjid Pak. Sambil lewat aja tuh, sambil ke masjid. Ba'da asar nanti ada jaulah istilahnya. Nanti ba'da maghrib macam tu juga, ada bayan di masjid, ada yang jaulah, beberapa orang mendatangi, menjemput orang-orang yang di pinggir jalan, dijemput. Di mana salahnya jemaah tabligh? Coba tanya ke Wahabi itu, jemaah tabligh sesat kata Salafi. Di mana letak sesatnya itu, di mana? Terbalik katanya. Apa katanya? Kata Datuk Nani Bangkinang tu, terbalik katanya kan. Jemaah terbaliknya mana boleh? Kalau tak ada pergerakan jemaah tabligh, kita justru risau yang mengisi masjid ini siapa? Karena dia yang memberikan masukan-masukan. Nampak orang, yuk Pak, coba Pak. Itulah. Cuba kalau ingin tahu kerisauannya seperti apa, cubalah 3 hari saja jadilah. Mampukah kita 3 hari? Kalau je ustaz amunya saya jadi kita buat besok 3 hari. Sama-sama kita. Jadi nampaknya kalau tak seperti itu, kalau di masjid ini, kalau di mimbar ni berapa lah? Ada 300, 400, 500 itu saja mendengar. Yang di luar sana yang masih lolok gini, nanti dia duduk dengan. Jadi mereka butuh dakwah. Mereka jarang ke masjid, jarang. Jadi mereka butuh dakwah. Cara mendakwah ini kita datangi. Gitu. Ada yang disambut dengan batu, ada yang diludahi, ada yang ditampar. Biasa saja. Memang pas seperti cara metode dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para masyaikh, jadi amalan-amalan jemaah tabligh, cara metode dakwah jemaah tabligh itu cara metode dakwahnya guru-guru kita dulu. Dulu seperti itu, didatangi, hatta sampai sekarang pun seperti itu. Cuma di jemaah tabligh itu banyak orang awam ustaz. Iya, tapi mesti harus ada juga orang alim. Ya, orang alimnya kitalah yang sudah mengaji ini, amalkan ketika di jemaah tabligh. Amalkanlah ketika khurud itu. Jemaah tabligh banyak orang-orang alim juga di dalamnya. Itu termasuk pengarang kitab Aujazul Masalik. Itu daripada Abi Ishaq Kandahlawi. Itu muhaddis. Belum lagi muhaddis besar Syekh daripada Ilyas Kandahlawi. Ini orang-orang Kandahlawiyin ini. Orang-orang yang Masya Allah Tabarakallah yang sibuk dengan hadis. Ilmu hadis kalau di dunia untuk hari ini yang paling disegani dan atau yang paling banyak daripada para hufaz, orang-orang yang mutqin dalam bidang hadis itu India. India itu lebih terkenal dengan ketinggian sanad dalam bidang hadis. Dalam bidang hadis itu India. Maka Syekh rahimahullahu taala Abu Yafahmi Zamzami itu ada An-Nadawi karena pernah mengaji di India. Ya, Mesir ada, kemudian Makkah ada. Seperti Syekh Zakaria Kandahlawi, Ishaq Kandahlawi itu pernah ke Mesir mengaji hadis di Mesir. Ya, memang di Mesir, Makkah, tapi untuk saat ini di India banyak. Di India biasa orang baca Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah, Abi Dawud itu dibaca ulang-ulang, khatam ulang-ulang. Begitu dia. Jadi ya kita pun melihat yang baiknya, yang buruknya buang. Jangan sampai yang buruknya itu pula kita ikut memfitnah ya. Tak betul tu jemaah itu katanya. Jemaah cukuplah namanya dulu jemaah kompor lah bagai ada jemaah pun namanya. Mereka keluar 40 hari, mereka keluar 4 bulan. Kadang ya berjalan kaki, yang ada istilahnya berjalan kaki, keluar berjalan kaki. Itu kalau kita bahas dengan kita pakaikan ke badan kita, tak sanggup kita. Tak sanggup kita. Kita kalau bisa lebih dokek berjalan lagi hendaknya. Pakai juga kendaraan, pakai daripada mobil motor. Jadi
Qala hadis Nabi, la tattakhidhu dai'ata fatarghabu fid dunya. Hadisnya pendek, kata Nabi SAW, jangan kamu ambil hartamu untuk kamu kumpul-kumpulkan. Jangan kamu mengambil atau jangan kamu jadikan hartamu untuk tumpukan harta. Ya, dibeli ini, dibeli ini, dibeli ini, dibeli ini, akhirnya menumpuk. Fatarghabu fid dunya, sehingga kamu akan berat berpisah daripada dunia. Jadi kalau piti, jangan sampai kita simpan duit terlampau banyak. Cukup duit itu untuk persiapan kalau wak sakit, kemudian biaya kebutuhan pokok kita. Selebih daripada itu, infakkanlah. Nak kita salurkan ke mana, nak kita infakkan ke mana. Memang kalau kajian-kajiannya orang ekonomi, memang harta uang kalau ditumpuk, uang kalau disimpan, itu rugi kita. Kenapa? Dia semakin hari, semakin tahun, semakin zaman, kimatnya turun, harganya tadi turun. Umpama dengan uang 10 juta, hari ini dapat kipas angin umpamanya. Besok uang 10 juta itu kipas angin tak dapat lagi. Semakin rendah dia. Mungkin dapat kipas angin tapi tak kipas angin besar, mungkin kipas angin kecil lagi. Maka oleh karena itu, ada harta, silakan investasi untuk dunia atau untuk akhirat. Tapi imbangkan dengan dunianya iya, dengan akhiratnya iya juga. Jangan nanti harta banyak tapi untuk beli tanah sana, beli tanah sini, kemudian buat perumahan sana, perumahan sini, sedangkan untuk akhirat kita tidak kita pedulikan. Maka kata Nabi, jangan engkau jadikan harta, jangan engkau tumpuk-tumpuk harta, sehingga ketika engkau tumpuk harta, engkau pun susah untuk berpisah daripada dunia. Jadi kajian kami malam tadi dalam kitab Minhajul Abidin, salah satu penyebab orang itu meninggal su'ul khatimah itu disebabkan karena ta'allaqa qalbahu bid dunya, hatinya terpaut dengan dunia. Sehingga ketikanya sakaratul maut, yang terbayang oleh dia hartanya, yang terbayang oleh dia sakaratul maut adalah kekayaannya, tanahnya, rukonya, rumah petaknya, kebun sawitnya. Ketika sakaratul maut itu yang teringat, maka dia akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi ada dua malam tadi dalam kajian kami kitab Minhajul Abidin, orang yang menyebabkan dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Pertama, ketika sakaratul maut dia sangat-sangat ketakutan. Ya, ketakutan karena memang Allah kunci hatinya. Tidak ada sedikit pun nur cahaya iman dalam hatinya. Ketika meninggal dunia, ketakutan. Kedua, ketika orang sakaratul maut yang hatinya berkaitan, hatinya bergantung dengan harta. Ketika nyokan mati, nyitong sadonyo deh. Dan kalau mati tanah dan di situ siapa nama urusnya? Ne kebun sawit dan sedang ancak-ancak sawit kini itu tuha, katanya panennya sedang banyak. Ne ruko sedang berisi sadonyo, itu yang dibaca. Maka orang tadi su'ul khatimah, itu kata di dalam syarah Sirajut Talibin malam tadi. Maka oleh karena itu, berjumpa kita hadis malam ini, di pagi ini. Jangan kita tumpuk-tumpuk, sehingga kalau kita tumpuk susah nanti kita berpisah dengan dunia. Untuk anak keturunan, ya boleh, silakan saja, kan sudah jelas hadis sebelumnya. Justru Nabi melarang kita meninggalkan anak-anak dalam keadaan kefakiran, dalam keadaan fakir. Tapi untuk kita anak kita bawa tentu harus ada pula. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam bis-shawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila صراطك المستقيم. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أولادنا وذريتنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.